Ini saya akan menjelaskan materi mengenai Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-15, presiden pertama yang dipilih secara langsung. Susilo Bambang Yudhoyono pejabat sebagai Presiden Indonesia selama 2 periode, 2004-2009 dan juga 2009-14, menjadi presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan umum langsung setelah era reformasi. Ciri khas kepemimpinan yang pertama, berorientasi, yang dimana pada stabilitas politik dan ekonomi, serta reformasi sistem negara. Lalu yang berikut, memiliki gaya kepemimpinan yang lebih terbuka, komunikatif, dan berfokus pada kerjasama lintas partai serta dengan masyarakat internasional. Lalu yang berikut ada juga kebijakan utama yang sejalan dengan reformasi. Yang pertama, reformasi anti korupsi, yang dimana mendorong pembentukan dan pemberdayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 sebelum pejabat presiden, namun terus diperkuat selama masa kepemimpinannya dengan menangani kasus-kasus korupsi skala besar termasuk pejabat tinggi negara. Lalu yang kedua, pembangunan ekonomi, yang dimana mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5-6% per tahun, mengurangi angka kemiskinan dan memperkuat sektor pariwisata serta industri kreatif. Selain itu, menerapkan kebijakan subsidi yang lebih terarah dan program bantuan langsung untuk masyarakat miskin. Lalu yang ketiga, stabilitas politik dan keamanan, menyelesaikan konflik bersenjata di Aceh melalui perjanjian damai Helsinki tahun 2005 serta menangani masalah terorisme dengan langkah-langkah tegas namun juga berbasis hukum. Lalu yang keempat, ada juga peran global dan regional, memperkuat peran Indonesia di kawasan ASEAN dan di dunia internasional, termasuk menjadi ketua G20 pada tahun 2011 dan aktif dalam isu perubahan iklim serta perdamaian global. Ada juga dampak kepemimpinan, yang dimana masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memperkuat fondasi demokrasi Indonesia, meningkatkan kredibilitas negara di mata dunia, dan menciptakan kondisi yang lebih stabil bagi perkembangan bangsa setelah masa transisi reformasi awal. Ada juga saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan konsep 5W+1H terkait periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014. Yang pertama, apa ciri khas dari periode pemerintahan tersebut? Yang pertama itu, ciri khas utamanya itu berfokus pada reformasi politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Ada juga penerapan sistem pemilu, yang dimana pemilu langsung untuk presiden pertama kalinya di Indonesia, serta upaya memperkuat diplomasi luar negeri dan kerjasama regional. Lalu yang kedua, siapa tokoh-tokoh yang berperan penting dalam periode pemerintahan tersebut. Jadi, yang pertama itu ada wakil presiden Yusuf Kala periode pertama dan Boediono periode kedua. Lalu yang kedua ada menteri penting, antara lain Sri Mulyani Indrawati atau Menteri Keuangan, Wiranto Menteri Pertahanan, dan Marzuki Aliye Ketua DPR. Lalu juga ada tokoh pendukung dari berbagai elemen masyarakat dan partai politik yang mendukung
koalisi pemerintahan. Lalu yang kedua, kapan periode pemerintahan tersebut berlangsung? Jadi periode pertama itu 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober sampai 2009. Periode kedua ke-20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober sampai 2014. Lalu yang keempat, di mana wilayah yang merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat pada pemerintahan tersebut. Jadi, dampaknya itu dirasakan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia melalui Sabang hingga Merauke. Selain itu, dampak juga merambah ke tingkat internasional melalui kerjasama dengan negara-negara lain dan organisasi regional sembarang di Indonesia. Lalu yang kelima, mengapa periode pemerintahan tersebut mengeluarkan kebijakan yang krusial? Untuk menjawab tantangan ini, bangsa pas reformasi antara lain itu memperkuat stabilitas politik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengatasi masalah kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat keamanan nasional setelah berbagai konflik daerah, serta meningkatkan peran Indonesia di kancah internasional. Lalu yang berikut itu ada 6. Bagaimana dampak yang dihasilkan dari periode pemerintahan tersebut kepada masyarakat? Jadi yang pertama itu ada positif, yang dimana pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil rata-rata sekitar 5-6% per tahun. Penurunan tingkat kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan citra Indonesia di luar negeri. Lalu yang berikut ada juga tantangan, masih adanya masalah korupsi, kesenjangan pembangunan antar wilayah, dan beberapa isu sosial politik yang belum sepenuhnya terselesaikan. Baik, itu saja materi dari saya. Sekian dan terima kasih.